warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Pranyawati dengan NIM 241101102. Saya mahasiswa aktif semester 3 dari Prodi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di video kali ini saya ingin menuntaskan salah satu tugas UTS dari mata kuliah Statistika Inferensial, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Inyoman Dartas dan juga Bapak Oyaneka Paramarta SPD MPD. Baik, silakan menyaksikan video penjelasan terkait dengan tugas saya. Baik, berikut jawaban dari saya. Yang pertama yaitu cara membuat data. Nah, yang pertama ada data terdiri dari 4 kolom utama, yaitu ID, yaitu kode unik tiap peserta, misalnya A1 metode yang pertama itu, lalu M metodenya gendernya, lalu 1 itu artinya nomor pesertanya, lalu ada metode seperti yang saya jelaskan tadi, ada gender yaitu M untuk male atau laki-laki, F untuk female atau perempuan, lalu ada score yaitu nilai hasil belajar berupa angka rentang nilai 10 sampai dengan 100. Nah, setiap kombinasi antara metode dan juga gender memiliki 15 observasi sehingga total data menjadi 3 kali 2 kali 15 yaitu 90 baris. Nah, seperti ini datanya. Baik, pada data saya itu hanya berubah bagian gender, yaitu 1 saya artikan sebagai pria, 2 saya artikan sebagai perempuan. Nah, lalu pada metodenya juga A1 itu saya jadikan 1, A2 itu saya jadikan 2, lalu A3 itu saya jadikan 3, seperti itu. Nah, saya menggunakan aplikasi SPSS sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Yang pertama itu hasil uji normalitas, tabel Q, dan juga tabel QQ plot, interpretasi atau penjelasannya. Nah, seperti ini. Test of normality, yang dimana datanya seperti ini. Dari label di atas, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, yang dimana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,228. Nah, ini lalu diartikan lebih besar dari 0,05 sehingga H0 itu diterima sedangkan H1 itu ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data dengan distribusi normal sehingga data residental berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak untuk dianalisis menggunakan uji parametrik Tsue ANOVA. Lalu berikut ini adalah gambar dari grafik saya, yang dimana berdasarkan grafik QQ plot titik-titik residental menyebar di sekitaran garis diagonal dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim. Hal ini mengidentifikasikan bahwa residual itu berdistribusi normal. Seperti ini, titiknya tidak terlalu jauh ya dari garis. Nah, lalu hasil uji homogenitas atau tabel dan juga penjelasannya. Berikut saya gunakan Levens Test of Equality of Error Variance A, B. Nah, hasil uji Levens ini menunjukkan nilai signifikan sig sebesar 0,657 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variansi antara kelompok adalah homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Maka asumsi homogenitas terpenuhi dan uji normalitas dapat dilanjutkan. Lalu saya lanjutkan. Berikut adalah tabel hasil uji ANOVA-nya, yaitu Test of Between Subject Effect, yang dimana berdasarkan hasil uji Tsue ANOVA yang tercantum dalam tabel di atas, diperoleh nilai F hitung untuk faktor gender sebesar 1,958 dengan signifikan 0,165, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Lalu pada faktor metode pembelajaran menunjukkan F sama dengan 22,521 dengan signifikansi kurang dari 0,01, yang dimana lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, metode pembelajaran memiliki pengaruh yang nyata terhadap skor hasil belajar siswa. Nah, selain itu nilai F interaksi gender kali metode itu sebesar 26,365 dengan signifikansi kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa terdapat interaksi signifikan antara jenis kelamin dan juga metode pembelajaran. Hal ini berarti bahwa pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar berbeda pada siswa laki-laki maupun perempuan. Jadi secara keseluruhannya, model Tsue ANOVA ini signifikan F sama dengan 20,236 dengan P kurang dari 0,01 dengan nilai R kuadrat yaitu 0,546, yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebesar 54,6% variansi hasil belajar siswa. Nah, berikut adalah grafik interaksi plot garis dan penjelasannya. Plot garisnya seperti ini. Jadi, grafik menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara gender dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, garis antara metode tidak sejajar dan saling berpotongan seperti ini. Nah, menandakan pengaruh metode pembelajaran berbeda tergantung pada gender siswa. Metode A3, misalnya eksperimen seperti itu menghasilkan skor tertinggi pada siswa pria, tetapi menurun pada perempuan. Nah, A3-nya itu ini ya. Lalu A2-nya itu misalnya diskusi lebih efektif untuk perempuan karena dia menaik di perempuan. Nah, tetapi jika A1 itu ceramah cenderung menghasilkan skor terendah dan relatif sama pada kedua gender, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas metode pembelajaran dipengaruhi oleh perbedaan gender siswa sesuai hasil uji ANOVA yang menunjukkan interaksi signifikan P kurang dari 0
sehingga efektivitas metode pembelajaran terhadap hasil belajar berbeda tergantung pada gender siswa. Dengan kata lain, pengaruh metode pembelajaran tidak sama bagi pria dan juga perempuannya. Jadi rekomendasi yang dapat saya sampaikan kepada guru, sebaiknya menyesuaikan metode pembelajaran yang karakteristik siswa. Nah, metode eksperimen misalnya A3 lebih efektif untuk pria, sedangkan diskusi atau A2 itu lebih efektif untuk perempuan. Nah, penelitian selanjutnya itu saya sarankan untuk menambahkan variabel seperti motivasi atau gaya belajar agar hasil penelitian lebih mendalam. Lalu untuk sekolah dapat memanfaatkan hasil ini untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perbedaan gender. Lalu berikut ini adalah beberapa lampiran dari saya, yang dimana yang pertama itu saya masukkan data di SPSS. Data saya masukkan pada data view, lalu pada variabel view saya rubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu pada bagian menu analis, itu saya gunakan general linear model lalu univariate. Nah, itu yang akan menghasilkan data seperti di atas. Baik, sekian, terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari video ini dan juga tugas saya tadi dapat menuntaskan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak WNK Paramarta SPD dan MPD. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.